Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam general reading ya. Kali ini tema kita adalah challenge ke depan ya. The next challenge. Mungkin kamu sudah berada di akhir fase, atau mungkin kamu sedang memulai fase yang baru. Kita akan melihat tantangan-tantangan atau ujian-ujian apalagi di depan begitu ya. The next challenge. Oke, perkenalkan buat kamu yang baru, saya MP, saya seorang konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer, dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, kita akan memulai kartu-kartunya ya. Wah, challenge ke depan ya, ujianmu ke depan ini tentang cinta ya. Cinta apakah itu ya? Bisa cinta segitiga, cinta segi empat, bisa pengkhianatan cinta, bisa banyak ya, banyak. Rata-rata pada pengkhianatan cinta yang menyakitkan biasanya begitu ya. Ada banyak ini challenge-nya yang harus kamu hadapi tentang percintaan, atau mungkin saat ini kamu sedang menjalaninya, yaitu kamu sedang berada pada ujian cinta, ujian tentang hubungan ya. Ini akan menjadikanmu seseorang yang nantinya tidak melekat ya, tidak melekat pada yang namanya cinta kepada partner hidup atau pasangan begitu ya. Karena ternyata pasangan kita bukanlah milik kita, tapi dia adalah fasilitas semesta untuk pertumbuhan jiwa kita. Jadi kita diminta untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar. Jadi kamu bukan milikku ya. Makanya tidak diperkenankan kita untuk terlalu posesif ya. Posesif. Semua akan dipelajarkan tentang ini jika memang sudah mendapat undangan dari semesta, termasuk saya juga. Dulu saya kalau partner saya atau pasangan saya pergi tanpa izin, saya bisa jengkel, bisa marah. Ternyata tidak begitu ya. Biarkan pasangan kita bertumbuh ya, sama dengan kita juga bertumbuh secara spiritual ya. Jadi memberi kepercayaan, memberi kelonggaran agar dia bisa berkembang begitu ya, bertumbuh ya, diberi kepercayaan. Kalau dia tidak bisa dipercaya, berarti dia ya sedang pada level itu ya. Kamu akan tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Biasanya jika sudah tidak selaras ya, partnermu ini sudah sangat toksik, setahu saya akan dipisahkan biasanya dengan cara semesta. Meskipun kamu gandoli meskipun kamu berusaha untuk tetap mengikatnya, istilahnya untuk tetap dia menjadi pasanganmu, biasanya tetap tidak bisa karena sudah beda frekuensi ya. Semesta pasti akan memisahkan, setahu saya begitu. Jadi semesta itu kan membaca getaran kita. Kita sedang berada di frekuensi mana, pasangan kita di mana. Jika masih di atas sedikit atau di bawah sedikit, biasanya masih dibiarkan oleh semesta. Tapi jika sudah terpaut terlalu jauh, beda frekuensi ya, ibarat gelombang radio tidak ketemu sudah. Dari mulai suaranya kerasak-kerosok, kresek-kresek, kemeresek begitu ya, akhirnya tidak terdengar sama sekali. Begitupun juga dengan gelombang kita. Ketika pasangan kita sangat toksik, semesta sudah turun tangan, berarti kita sudah dibedakan secara frekuensi. Biasanya memang begitu, dipisahkan ya. Jadi hadapi ujian-ujianmu ini ya dengan persiapan mental, terutama yang sedang menghadapinya. Sadari bahwa pasanganmu bukan milikmu, dia adalah utusan istilahnya dari semesta untuk pertumbuhan jiwamu. Sebenarnya untuk sama-sama bertumbuh ya. Nanti pelajarannya memang cukup berat jika dalam hubungan. Makanya kemudian disebut
karmic relationship. Memang ada pembayaran karma di situ yang harus kita jalani ya, sampai kita benar-benar tersadar akan siapa diri kita yang sesungguhnya. Pasangan kita bukan milik kita ya, hanya fasilitas semesta lah ya istilahnya, agar sama-sama bertumbuh begitu. Ketika kamu sudah berada di cinta tanpa syarat, cinta yang tulus ya, itu vibrasimu sudah tinggi. Kamu tidak bisa bersama dengan orang pasangan yang main-main juga, harus yang selaras dengan semesta. Kalau tidak ya itu dipisahkan dengan cara semesta. Wah, benar sekali. Di sini kamu memang dididik kebijaksanaan ya. Kamu sedang dididik semesta agar menjadi sosok yang bijaksana, agar bisa membagikan ceritamu kepada orang lain yang mengalami hal yang sama ya, setelah kamu healing. Tapi di fase ini banyak yang depresi, saya termasuk salah satunya dulu ya. Berat badan sampai turun 20 kilo dalam waktu 1,5 bulan, itu prestasi yang luar biasa untuk penurunan berat badan ya. Tapi ya saya dikuatkan oleh semesta, tidak kuat sebenarnya tapi dikuatkan. Di fase ini mungkin kamu ada yang sampai terusir ya, ada yang sampai tidak punya tempat tinggal. Ini fase yang cukup berat ya. Banyak orang dapat ujian ini tapi tidak banyak yang bisa melewatinya. Kebanyakan merasa menjadi korban sehingga masih timbul benci, dendam ya. Ketika kamu sudah healing ya, kamu healing, kamu menyembuhkan dirimu, kamu menyadari bahwa semuanya adalah challenge ya yang memang harus kamu hadapi, karena tujuan semesta adalah menjadikanmu the high priestess ya, seseorang yang berkualitas secara rohani, secara jiwa kejiwaan, bijaksana begitu ya. Ini adalah kategori orang-orang yang tercerahkan ya. Jadi memang perjalanannya berat untuk percintaan ya. Oke, ini hal-hal yang menguras pikiran ya. Challenge-challenge-mu mungkin saat ini atau yang berada di depan ini menguras pikiran. Banyak, akhirnya kamu itu jadi overthinking kayak gitu, mikir terus sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Hadapi ya hal-hal yang seperti ini. Kamu sadari bahwa ini adalah ujian ya. Ujian itu ya dihadapi. Jika ujiannya sulit, kamu boleh menyerah, kamu taruh dulu, kamu cari jawabannya di luar sana, kamu mencontek ya. Kerjakan dulu yang mudah-mudah. Mudah menurut satu orang belum tentu mudah menurut orang lain ya. Jadi di sini yang diperlukan adalah ketenangan ya. Kurangi interaksi dengan dunia luar, obrolan dengan orang-orang yang tidak membuatmu justru menemukan jalan keluar ya. Justru kalau kamu ngobrolin itu dengan orang yang tidak tepat, kamu akan semakin overthinking ya. Bicaralah dengan orang yang tepat. Kamu kalau jika tidak kuat menyimpan sendiri ya. Tidak perlu bercerita ke sosmed, tidak perlu bercerita ke orang-orang, bahkan sahabatmu sendiri belum tentu bisa memberimu solusi. Jadi kamu tahu jika dia bukan ahlinya, kamu tahan untuk berbicara pada orang-orang yang bukan ahlinya ya. Kamu butuh ahlinya ketika kamu dalam fase depresi mungkin ya. Oke, di sini challenge-mu ya, mungkin yang sedang kamu hadapi saat ini adalah tentang ekonomi. Wah, dahsyat sekali ya kalau ekonomi. Banyak orang bisa seolah-olah dunianya berakhir ya. Tapi yang saya tahu, ujian ini tuh banyak yang bisa melewatinya. Ujian kekurangan, ujian berlebihan, maksudnya kekayaan. Jadi kekayaan pun juga uji coba ya. Kamu dapat uang banyak, pekerjaanmu gampang, kemudian kamu dapat bisa dibilang nama baik kayak gitu. Itu ujian yang seolah-olah gampang, tapi sebenarnya itu justru lebih berat dihadapi daripada
daripada yang kekurangan, kemiskinan kayak gitu-gitu. Itu banyak yang bisa melewatinya. Tapi ujian banyak uang ini jarang yang bisa melewatinya. Kebanyakan gagal, kebanyakan terlena seperti lagu ya. Jadi ini adalah ujian banyaknya harta, kemudahan tentang materi. Yang satunya adalah ujian tentang ekonomi ya. Ini sepertinya lebih berat ini ya, tapi faktanya lebih banyak yang bisa melewati itu yang ini, ujian kemiskinan ya, kekurangan. Kalau ujian kekayaan ini biasanya justru hancur lebur. Makanya saya sering bilang bahwa kekayaan itu butuh mental, kesiapan mental. Tanpa kesiapan mental, saya rasa akan banyak menjerumuskan ya. Kalau kalian sudah kuat secara mental, secara batin ya, uang atau harta berada di tangan yang tepat itu bermanfaat. Kalau tidak ya jadi angkara, biasanya begitu ya. Kemudian ini challenge yang hubungannya dengan keluarga. Mungkin beberapa di antaramu sedang berada pada fase ini, ujian keluarga. Mungkin dipisahkan dari keluarga, mungkin dibenci orang tua atau membenci orang tua, atau kehilangan keluarga, atau dijauhi keluarga. Karena ini rumus ya. Semua ini rumus. Ini akan terjadi pada orang-orang yang diperjalankan pada pejalan ketuhanan atau spiritual ya. Cuman beda apa ya, hanya beda, intinya sama, cuman beda tokoh ya, tokohnya kalian misalkan namanya beda tempat kayak gitu-gitu aja, tapi pada intinya sama ya, hanya dibolak-balik begitulah rumusnya, mirip-mirip saja. Yang ujian keluarga ini ya, ada yang sampai kehilangan orang tua, kehilangan anak, istri atau suami ya. Ini ya banyak yang sampai stres dan depresi juga. Tapi kalau yang ini energi apa? Jadi ini ujian ini biasanya banyak yang sampai berpuluh-puluh tahun ada yang tidak bisa melewatinya ini. Tapi kalau untuk ujian ini saya pribadi saya sangat mudah melewatinya. Ini hal termudah bagi saya justru. Ketika saya dibisikkan untuk membenci orang tua saat itu, almarhum beliau, karena saya sudah berusaha maksimal sebaik-baiknya sebagai seorang anak, tapi masih salah begitu ya. Ya ini bisikan-bisikan itu kencang sekali. Kemudian saya katakan pada diri saya sendiri, bagaimanapun aku adalah seorang anak, aku lahir dari beliau ya. Kalaupun toh saya diambil lagi oleh beliau, istilahnya dimakan sekalipun ya, ditelan lagi, saya siap. Jadi kamu bukan levelku untuk menggangguku. Saya bilang begitu pada diri saya sendiri, pada energi negatif yang ada di dalam diri. Kamu bukan levelku untuk menggodaku dalam hal ini, saya bilang gitu. Jadi saya tidak bisa diganggu kalau masalah membenci orang tua, karena bagi saya titik orang tua saya adalah penyebab adanya saya lahir gitu ya. Apa namanya, perantara saya lahir ya, dan melahirkan itu luar biasa beratnya, apalagi merawat ya, lebih berat lagi karena butuh banyak pengorbanan. Makanya saya putuskan untuk tidak mau menuruti energi negatif dari dalam diri saya. Saya katakan kamu bukan levelku untuk menggodaku, saya bilang begitu. Dan ketika orang tua kita membenci karena pasti ada alasan, mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ya diterima untuk agar tidak terjadi pertikaian. Boleh menghindar dulu, pergi dari rumah atau menghindarlah bagaimana caranya agar tidak bersama begitu ya, menghindari pertemuan dulu untuk biar tidak ada pertengkaran, maksudnya begitu. Tapi kalau untuk energi negatif dari dalam dirimu, kamu yang bisa melawannya ya, hanya dirimu begitu. Tingkatkan kesadaranmu, sadari asal usulmu. Asal usul kita itu dari orang tua. Kita tidak ada jika tidak ada orang tua. Jadi bagaimana mungkin kita membenci orang tua ya.
Itu saya. Kalian mungkin bisa menghadapi dengan cara lain, tapi kalau kalian mencontek yang saya lakukan, itu yang saya lakukan. Dengan tegas saya bicara pada diri sendiri seperti itu. Ya. Ujian keluarga tadi ya, ada yang tadi kalau masalah ekonomi ya, ada yang mungkin kemarin kaya kemudian jatuh miskin kayak gitu. Wah, itu sudah rumus. Ya. Tidak ada yang mudah ini. Ini tidak ada yang mudah ini. Jalan sini itu tidak ada yang mudah dalam dunia spiritual. Kalau kalian saat ini sedang menghadapi ini, segera lewati. Ya, kalau kalian tidak mampu, mencontohlah orang yang sudah lulus dalam ujian ini. Pasti ada, ya, ada. Oke, the next challenge ya, atau mungkin saat ini sedang terjadi ya, ujian sedang kamu hadapi. Ini tentang ujian kekuatan. Mungkin beberapa di antaramu ada yang sakit ya, sakit yang seolah tidak ada obatnya. Ini beberapa orang yang menghadapi ini, tapi saya tidak menjalani itu ya. Saya menjalani, tapi saya pikir saya segera bisa melewatinya juga. Jadi biasanya ada orang-orang yang sakit tidak jelas, di medis juga tidak ada gitu ya, diperiksa juga tidak ada sakitnya, tapi merasakan sakit yang luar biasa. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya challenge juga sih. Ini juga kalian temui orang-orang yang tepat ya. Jangan kalau misalkan itu penyakitnya non medis ya, kamu datang pada ahlinya ya. Kalau medis ya tidak bisa diselesaikan dengan medis. Saya dulu pernah juga di awal-awal awakening ya biasanya ini, tapi saya segera menemukan obatnya, istilahnya saya segera sembuh. Mungkin hanya 1 atau 2 bulan, 1 bulan ya, maksimal 3 bulan sampai penyembuhan ya, sampai 3 bulan penyembuhan. Ada yang bertahun-tahun, ini ada yang sampai sudah kehilangan, bisa dibilang sempat koma mungkin ya, sampai tidak ada obatnya seolah begitu ya. Ini sebenarnya menyadarkan kalian bahwa ya kalian sadar bahwa energi negatif itu ada begitu. Biasanya masing-masing ini pelajarannya. Kadang dulunya ada yang tidak percaya sama sekali dengan hal-hal yang berbau magic begitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada hal seperti ini ya dipaksa akhirnya untuk merasakan. Ya, beberapa saudara saya ada yang di fase itu waktu itu. Sangat logis, tidak percaya sama sekali. Kemudian ya merasakan itu karena sebagai petugas kesehatan, dianya ini seorang sekolah kuliah di ini ya, di kesehatan begitu ya. Jadi tidak percaya dan hal seperti itu sampai dia sendiri menjalaninya. Jadi para leluhur kami menegur dia dengan cara seperti itu, mungkin seperti itu ya, menyadarkan ke asal usulnya, ke panggilan jiwanya begitu, kemungkinan begitu ya. Banyak yang mengalami ini ya, yang non medis. Ketika di medis juga nggak kelihatan istilahnya begitu. Tujuannya ke sana, tapi nanti setelah sembuh wah jadi orang sakti dia, biasanya bisa menyembuhkan juga penyakit black magic kayak gitu juga bisa ya. Challenge yang sedang kamu hadapi saat ini dan mungkin setelah ini adalah tentang kesedihanmu ya. Kamu sedih kenapa? Sedih karena menunggu sesuatu kah ya? Yang saya lihat di sini ini sebenarnya apa yang kamu inginkan itu ada. Kamu tuh sudah memiliki semuanya lah istilahnya. Kamu sudah memiliki itu. Tapi kamunya yang merasa mungkin belum cukup atau bagaimana begitu ya. Jadi ini masalahnya diri sendiri, bukan di luar diri. Jadi selesaikan hal ini dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Karena sebenarnya kamu lihat ini pialanya masih berdiri semua, tidak ada yang jatuh. Artinya ini tuh masih baik-baik saja. Jadi ini challenge ini yang bisa menyelesaikan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri maksudnya begitu ya. Oke, kita lihat lagi challenge yang sedang kamu hadapi atau mungkin berikutnya ya. Ini ada
seorang pertapa, mungkin kamu ada yang memang diperjalankan untuk bertapa seperti saya dulu ya. Yang ini untuk menghadapinya ya, kamu ya hanya perlu penyerahan diri, itu totalitas, tidak memikirkan apapun. Kalau kamu punya anak, kamu tidak memikirkan anak. Kalau kamu punya pasangan, kamu tidak memikirkan pasangan. Kalau kamu punya orang tua, kamu juga tidak memikirkan orang tua. Kamu tidak memikirkan apapun dalam fase ini. Harus melepas total, totalitas ya. Tidak ada yang mudah ini, semuanya luar biasa. Jadi fase-fase ini kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Kemudian kamu masuk ke dalam dirimu sendiri, kamu mengenali siapa dirimu, kamu berjumpa dengan semesta yang ada di dalam dirimu, kamu berselancar di dalam dirimu. Di sana kamu akan bertemu banyak hal, banyak pengalaman rohani ya, sampai ya kalimatnya adalah bertemu dengan Tuhan, katanya begitu ya. Tapi sebenarnya bertemu dengan sejatinya dirimu, begitu ya kalimatnya ya. Boleh-boleh sajalah namanya kalimat umum ya, apa yang kamu yakini ya sudahlah itu ya. Karena saya juga kurang tertarik untuk merubah keyakinan orang. Ini hanyalah sharing pengalaman ya, jangan terlalu baper. Jadi anggap saja ini referensi atau hiburan juga boleh ya. Jadi di fase ini kamu totalitas ya, kamu harus meninggalkan segala kemelekatan, segala sesuatu, kamu pasrahkan total, kamu letakkan dirimu ya, kamu letakkan dirimu benar-benar menyerah total. Jadi ya sudah, biarkan semesta yang mengatur kayak gitu ya, kamu sudah tidak berpikir apa-apa di sini. Oke, nanti dapatnya ya pencerahan. Kamu nanti dapatnya pencerahan, kamu akhirnya tahu siapa sejatinya dirimu. Ketika sudah tahu sejatinya dirimu ya sudah, kamu akan kembali pada apa ya, fase normal. Akan dikembalikan semuanya kembali ya. Oke, challenge-mu ya, challenge-mu yang mungkin sedang kamu hadapi ini, hal-hal yang sudah kamu tanam itu ya. Kamu kan tidak tahu berapa banyak kamu akan menuai ya. Nah, mungkin ada yang merasa rugi, merasa kecewa, sudah kehilangan ini, sudah memberi ini, kayak gitu. Apa yang kudapatkan? Ada yang seperti itu ya. Padahal ketika engkau merelakan, engkau melepaskan, hasilnya sungguh luar biasa ya. Beberapa di antaramu ini juga ada yang punya challenge untuk pergi jauh, bisa keluar pulau, keluar negeri ini. Kalian diperjalankan ya oleh para leluhurmu ini. Tentu saja mereka pasti punya misi ya. Misinya ya tetap untuk transformasi dirimu ke arah yang lebih baik, tentu saja begitu ya. Oke, selanjutnya ini ada challenge yang mungkin oh my god, mungkin kalian ada yang tidak punya rumah, terusir ya. Saya pernah mengalaminya. Tenang, ada temannya, kamu tidak sendiri. Tidur di alam, beralaskan bumi, beratapkan langit, sudah pernah saya jalani ya. Semesta membuat jalan, saya tidak punya tempat tinggal selain alam ya, alam terbuka. Jadi saya bisa tidur di makam, saya bisa tidur di gubuk, di mana saja ya. Mungkin mengenaskan bagi banyak orang, apalagi saya yang menjalaninya, tapi saya menyerah total ya, totalitas pasrah, terserah, sudah begitu ya. Sangat tidak mudah menjalani ini, tapi jika kamu bisa menikmatinya ya kamu lulus tentu saja ya. Beralaskan bumi ya, sampai saya nangis rindu bantal. Tapi di fase ini saya tidak sendiri, saya ada guru, sama-sama seorang pertapa. Guru saya malah seorang magister politik dari universitas di sana, di Inggris, lulusan Inggris malahan S2 ya. Beliau mungkin sekarang sudah meninggal dan sudah tua. Nah, itu saya bersama satu orang lagi penjaga lah, pengawal saya, yang mengawal perjalanan saya.
ada ya. Itu mungkin juga utusannya leluhur ya, mengawal dengan baik begitu ya. Oke, ada lagi ini. Kamu mungkin saat ini berada di fase apa ya? Dicintai oleh dunia mungkin ya. Dicintai oleh dunia ini apa saja ya yang berbau material ya. Nah, ini juga challenge ya. Kamu bisa tidak. Saya selalu bilang ke anak didik saya dulu yang di usia muda sudah pegang kendali banyak hal, punya jabatan yang tinggi dan sebagainya. Saya bilang kamu masih diuji coba ya. Kamulian kamu ten masih diuji coba karena usiamu masih sangat muda. Nanti jika kamu bisa melewatinya, kamu tidak hanya di situ, kamu bisa naik menjadi di luar apa yang kamu bayangkan. Tapi saat ini kamu masih dalam challenge. Bisa tidak? Karena banyak orang tidak kuat dengan pangkat dan derajat. Jadi memang diuji, kuatkah dia dengan pangkat dan derajat yang akan dia dapatkan. Ya, biasanya ini masih orang-orang yang masih muda, yang banyak talenta. Ya, kuat apa tidak dia diberi jabatan. Biasanya diuji dulu, diuji enak dulu. Nah, setelah itu kalau dia tidak bisa melewatinya ya habislah. Begitu ya, sampai dia tersadar. Jadi semesta itu menyadarkan kita itu harus menabrak-nabrakan kita dulu pada sebuah kondisi, pada sebuah situasi, baru kita mau sadar. Sebenarnya kita itu diberitahu dari awal sebenarnya, tapi kita yang tidak peka. Sehingga mode-mode nakal ya, mode-mode nakal termasuk saya mungkin salah satu mode pelaku yang nakal itu ya. Jadi dipaksa, ditabrakkan pada sebuah peristiwa agar saya menyadari begitu. Ya, ini sudah cukup panjang videonya. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang konsultasi silahkan chat ke nomor yang ada di setiap video atau di deskripsi. Salam sayang selalu. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Oke, terima kasih. Bye bye.